Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang laporan proyek kewarganegaraan. Jadi, latar belakang proyek ini adalah adanya kekhawatiran menurunnya rasa nasionalisme di kalangan generasi muda akibat pengaruh globalisasi dan media sosial yang menggeser nilai-nilai tradisional bangsa. Oleh karena itu, proyek ini dibuat untuk menumbuhkan kembali semangat cinta tanah air, memperkuat kesadaran akan sejarah dan budaya nasional, serta membentuk generasi yang beridentitas kuat, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan global. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Jadi, rumusan masalah dari laporan ini adalah yang pertama, apa penyebab menurunnya pemahaman wawasan Nusantara pada generasi muda? Yang kedua, bagaimana dampak penurunan wawasan Nusantara terhadap rasa nasionalisme dan cinta tanah air? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh globalisasi, teknologi, dan budaya populer terhadap semangat nasionalisme generasi muda? Tujuan proyek ini, yang pertama, mengetahui faktor-faktor penyebab menurunnya pemahaman wawasan Nusantara di kalangan generasi muda. Yang kedua, menganalisis dampak penurunan pemahaman wawasan Nusantara terhadap rasa nasionalisme dan cinta tanah air. Yang ketiga, meningkatkan kembali kesadaran generasi muda akan pentingnya wawasan Nusantara sebagai landasan dalam memperkuat semangat nasionalisme. Manfaat proyek ini, pertama, memberikan data nyata mengenai tingkat nasionalisme dan pemahaman tentang wawasan Nusantara di kalangan mahasiswa. Yang kedua, membangun kesadaran dan kemampuan berpikir kritis bagi mahasiswa mengenai pentingnya pemahaman wawasan Nusantara dan rasa nasionalisme. Yang ketiga, membantu mengidentifikasi penyebab penurunan rasa cinta tanah air agar tindakan yang dilakukan lebih tepat sasaran dan efektif. Yang keempat, menjadi acuan dalam merevisi kurikulum pendidikan kebangsaan serta program peningkatan karakter. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan yang kami gunakan pada proyek kali ini. Yang pertama itu ada pengumpulan data menggunakan kuesioner. Nah, ini bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai persepsi mahasiswa tentang nasionalisme. Yang kedua, kami melakukan pendekatan kuantitatif sederhana untuk menganalisis kecenderungan pola sikap mahasiswa. Yang ketiga, kami melakukan pembuatan film pendek sebagai media kampanye kreatif mengenai penguatan nilai kebangsaan. Itu dia metode pelaksanaan yang kami gunakan pada proyek kali ini. Selanjutnya itu ada tahap pelaksanaan. Nah, pada proyek kali ini ada 3 tahap pelaksanaan. Yang pertama itu tahap persiapan. Pada tahap ini kami melakukan penyusunan instrumen-instrumen serta konsep kegiatan pada proyek ini. Di sini kami juga melakukan pembagian peran dalam tim. Nah, setelah tahap persiapan, ada juga tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan ini, kami melakukan pembagian kuesioner kepada mahasiswa Universitas Andalas. Dan kami juga melakukan pembuatan film pendek mengenai rasa nasionalisme. Selanjutnya itu ada tahap evaluasi. Nah, tahap evaluasi ini kami menganalisis data yang telah didapatkan dari hasil kuesioner sebelumnya. Selanjutnya itu ada tahap laporan. Setelah data dievaluasi, dianalisis, maka kami melakukan penyusunan laporan akhir mengenai proyek kami kali ini. Nah, itu dia tahap pelaksanaan yang kami gunakan pada proyek kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pelaksanaan proyek. Mayoritas responden secara aktif mencari informasi tentang wawasan Nusantara. Kesadaran ini menunjukkan bahwa minat terhadap isu kebangsaan tidak sepenuhnya hilang. Namun, kebutuhan akan media edukatif yang lebih menarik tetap sangat diperlukan. Di sini, 69% itu setuju, 9,5% itu tidak setuju, dan 21,4% itu sangat setuju. Dan hasil pelaksanaan proyek yang kedua, responden setuju bahwa wawasan Nusantara adalah konsep penting untuk dipahami oleh generasi muda, menggambarkan bahwa generasi muda memahami perannya sebagai dasar persatuan pembentuk identitas nasional serta penjaga kebinekaan di tengah arus globalisasi. Di sini, 45,2% itu setuju dan 54,8% itu sangat setuju. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil pelaksanaan proyek yang ketiga, yaitu mayoritas responden setuju bahwa materi wawasan Nusantara yang diajarkan di sekolah atau kampus sudah cukup jelas dan relevan.
sebagian kecil responden merasa materi tersebut kurang menarik atau belum sepenuhnya mudah dipahami. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran wawasan Nusantara pada umumnya sudah efektif, namun tetap memerlukan inovasi metode agar lebih menarik bagi generasi muda. Pada grafik ini terlihat bahwa bagian berwarna merah memiliki presentasi terbesar sebanyak 73,8% dan berhubungan dengan kategori setuju. Bagian biru memiliki presentasi 19% dan berhubungan dengan sangat setuju. Bagian oranye dan hijau memiliki presentasi yang lebih kecil. Berikutnya, hasil pelaksanaan proyek yang keempat, yaitu seluruh responden menyatakan setuju bahwa menjaga kedaulatan negara merupakan tanggung jawab bersama. Hal ini mencerminkan kesadaran kolektif yang kuat bahwa peran masyarakat bukan hanya pemerintah, sangat penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara. Bisa kita lihat pada grafiknya, terdapat 54,8% yang di berwarna merah dengan kategori setuju dan 45,2% di warna biru dengan kategori sangat setuju. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan hasil pelaksanaan proyek pada poin kelima dan keenam. Pada poin kelima, mayoritas responden itu menyatakan setuju bahwa arus globalisasi dan masuknya budaya asing membuat wawasan Nusantara menjadi kurang diminati. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menyadari besarnya pengaruh budaya luar terhadap pola pikir dan sikap nasionalisme. Pada poin keenam, sebagian besar responden setuju bahwa minimnya pemahaman sejarah dan budaya lokal dapat menurunkan rasa cinta tanah air. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menyadari besarnya pengaruh budaya luar terhadap pola pikir dan sikap nasionalisme. Namun, dari 2 poin di atas, tetap diperlukan upaya yang lebih strategis untuk memperkuat kembali identitas nasional di tengah dominasi budaya global. Hasil pelaksanaan proyek selanjutnya, sebagian besar responden meyakini kurangnya wawasan Nusantara membuat generasi muda kurang memahami identitas bangsanya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa mereka menilai konsep kebangsaan, keberagaman wilayah, serta pemahaman budaya dan perspektif Nusantara sebagai unsur penting dalam membentuk identitas nasional, dan hanya sebagian kecil yang tidak sependapat. Hasil pelaksanaan proyek selanjutnya, yaitu mayoritas responden menilai bahwa kepentingan pribadi atau kelompok terkadang dianggap lebih penting daripada kepentingan nasional. Hasil ini mencerminkan adanya benturan antara kepentingan pribadi dan nilai nasionalisme sehingga diperlukan penguatan karakter dan pemahaman wawasan Nusantara untuk menyeimbangkannya. Namun, lebih dari sepertiga responden atau 35,7% yang tidak setuju, menandakan bahwa sebagian lainnya masih memiliki kesadaran nasional yang kuat. Baik, hasil pelaksanaan proyek, sebagian besar responden menyatakan lebih menyukai produk dalam negeri dibandingkan produk luar, menunjukkan adanya kebanggaan dan apresiasi yang kuat terhadap karya lokal. Tingginya persentase dukungan ini juga menunjukkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas produk nasional. Hasil pelaksanaan proyek berikutnya yaitu sebagian besar responden menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi dari pemerintah atau lembaga pendidikan menyebabkan pemahaman wawasan Nusantara di kalangan muda menurun. Ini menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman nasionalisme tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga memerlukan peran aktif pemerintah dan institusi pendidikan dalam memberikan sosialisasi yang lebih insentif dan menarik. Selanjutnya kesimpulannya, yang pertama yaitu kesadaran nasionalisme mahasiswa masih kuat, tetapi tidak merata. Globalisasi budaya asing dan rendahnya sosialisasi menjadi penyebab utama melemahnya pemahaman wawasan Nusantara. Perlu pembaruan metode pendidikan kebangsaan dan media edukatif kreatif untuk memperkuat identitas nasional.